Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir pada acara siang hari ini. Sekilas tentang website. Website atau website insight adalah konferensi tahunan yang membahas tentang pembaharuan dan juga pengembangan situs web dari perspektif bisnis, teknologi, antarmuka, dan juga desain. Tahun ini kami mengangkat tema Build a Better Website, Deliver the Best User Experience, yaitu membangun website yang lebih baik berarti memberikan pengalaman yang cepat, aman, dan dapat diakses oleh pengguna atau pelanggan. Untuk detailnya, hoster bisa lihat jadwalnya di www.niagoster.co.id/event. Pada siang hari ini, kami kedatangan speaker dari Alibaba Cloud. Beliau adalah Mas Fahri Darmawan, Solution Architect dari Alibaba Cloud yang akan membawakan materi tentang bagaimana cara mempercepat website menggunakan CDN atau Content Delivery Network ya. Mas Fahri sudah di tempat dan sudah siap? Mas Ya, Fahri, halo semuanya, salam kenal. bagaimana kabarnya Mas Fahri? Sehat Mas Alhamdulillah Fahri? baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk slide-nya? Sudah Sudah. siap? Oke. Baik, apabila sudah siap, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri, saya Solution Architect di Alibaba Cloud Indonesia. Fokus saya di aplikasi, microservices, kemudian untuk Kubernetes dan semacam automation-nya. Untuk sesi kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan web performance. Jadi materi yang akan saya bawakan, pertama mungkin kita akan kenalan dulu website itu, yang kita maksud website itu seperti apa, kemudian di industri itu hubungan antara web performance dengan website itu seperti apa, kemudian nanti kita coba bedah satu-satu gimana cara improve performance dari web, dan mungkin akan ada demo untuk masing-masing kontennya tersebut gitu. Jadi mungkin dari sini nanti setelah ikut training bisa masing-masing yang punya website atau yang belum punya website bisa bikin website di Niaga Hoster, kemudian nanti bisa pakai website-nya tersebut untuk berbagai macam konten yang akan dibikin di website tersebut gitu. Kemudian untuk yang pertama, mungkin kita di sini udah banyak yang tahu, atau mungkin ada yang masih bingung antara bedanya aplikasi dengan website gitu. Jadi kalau aplikasi itu biasanya kita akan install di mobile phone, di smartphone untuk aplikasi tersebut. Jadi file yang ada di dalam aplikasi itu biasanya udah langsung di-download di awal gitu. Jadi misal di sini kita ada file image, beberapa file image, kemudian beberapa konten di dalamnya. Nah, itu nanti akan di-download di awal, misal di sini butuh 10 MB, itu nanti di-download ketika di-install aplikasinya. Nah, beda halnya dengan website. Website itu dia akan mendownload kontennya itu, jadi misal di sini kita buka Wikipedia, kemudian kita akses halaman Wikipedia tersebut dari laptop atau dari mobile. Nah, nanti dari konten yang ada di website itu, dia akan di-download ketika request dari user gitu. Jadi begitu saya buka wikipedia.org, nanti otomatis saya akan download file HTML gitu kan. Kemudian file JavaScript, file CSS dan lain-lain gitu. Nah, file-file ini yang nantinya akan jadi pain point di user, karena user harus setiap kali membuka halaman tersebut, dia akan butuh waktu untuk nge-download konten tersebut, yang pertama. Kemudian untuk kontennya tersebut harus bisa diakses dan tidak ada semacam bug di website tersebut gitu. Jadi dipastikan ketika kita membuat website, website tersebut udah layak untuk dipublish, kemudian dan pastikan udah bisa diakses dari berbagai macam tipe mobile gitu. Karena sekarang di market sendiri, mobile device 75% lebih banyak digunakan dibandingkan dengan desktop gitu. Jadi pastikan website yang kita punya itu udah mobile friendly. Kemudian gimana cara kerja website? Yang pertama, website itu diakses menggunakan URL. URL ini misalnya kita tadi pakai yang website Wikipedia. Nah, ini kita sebut domain.
Gitu. Domain ini fungsinya untuk mengenali sebenarnya website ini itu ada di server mana gitu. Karena kan kita akses dari internet, kita butuh semacam identifikasi untuk alamat yang akan dituju dari sebuah halaman gitu kan. Jadi misal kita akses wikipedia.org, dia akan nyari di internet Wikipedia itu lokasinya di mana. Nanti dia akan request ke web server. Ini bisa berupa VPS, bisa berupa hosting, atau mungkin punya server sendiri, itu juga bisa digunakan untuk publish website gitu. Nah, dari server tersebut isinya apa sih sebenarnya di dalamnya? Dari website itu, yang tadi saya bilang, di website biasanya kita ada file untuk resource-nya seperti HTML, JavaScript, kemudian ada lagi CSS gitu. Nah, resource ini yang nantinya akan di-download melalui browser ke user gitu. Jadi ketika nanti filenya itu udah di-download semua di sini, nanti baru kita bisa mengakses website tersebut gitu. Jadi ketika kita akses wikipedia.org, kita akan lihat halaman HTML-nya dulu. Biasanya nanti ada logonya muncul, Wikipedia, terus tulisannya muncul. Habis itu nanti dia tampilannya akan mulai diarahkan sesuai dengan style dari CSS yang di-setting, kemudian nanti muncul menu-menu lainnya gitu. Nah, semua proses ini dilakukan melalui internet. Makanya kenapa kita harus meningkatkan performance dari website kita, karena nanti ketika pengguna ingin mengakses website atau mengakses halaman website kita, itu dia mengeluarkan effort, yang pertama dari sisi kuota, yang harus digunakan untuk mendownload konten tersebut. Jadi konten ini nanti akan di-download setiap kali kita buka website, kemudian dari sisi waktu. Gitu. Kemudian kalau kita mau bikin website, sebenarnya di web server ini, itu bisa di-deploy di mana sih gitu kan. Yang pertama kita bisa deploy di Niaga Hoster sebagai hosting, kemudian kita bisa bikin VPS juga, atau di server gitu. Kalau server biasanya kalau kita beli server sendiri, itu harganya lumayan mahal. Jadi di sini Alibaba Cloud bisa menyediakan server melalui Niaga Hoster, yaitu melalui VPS, Cloud VPS KVM, atau dari teman-teman sendiri bisa mencoba untuk bikin akun Alibaba Cloud gitu. Mungkin sedikit perkenalan terkait dengan Alibaba Cloud. Alibaba Cloud sendiri kita mulai dari 1999, diinisialisasi oleh Jack Ma. Pertama terbentuk itu kita bentuknya sebagai e-commerce gitu. Kemudian bisnisnya berkembang, muncul Taobao, kemudian kita bikin Alipay untuk payment-nya, Alimama untuk digital marketing, Tmall, dan lain-lain, termasuk dengan Lazada. Kemudian di 2009 mulai terbentuk untuk Alibaba Cloud gitu. Nah, Alibaba Cloud sendiri awalnya itu digunakan untuk bisnis unit yang ada di Alibaba, dari mulai e-commerce-nya, kemudian payment, kemudian dari digital marketing, kemudian ada logistik dan lain-lain. Itu digunakan terlebih dulu di internal Alibaba, baru kemudian kita go internasional untuk Alibaba Cloud gitu. Jadi Alibaba Cloud baru dipublish, kemudian bisa digunakan untuk worldwide. Nah, infrastruktur kita ada di mana aja? Yang terutama kita udah ada di Indonesia, di Jakarta. Jadi kita ada di 25 region, salah satunya Indonesia dengan 80 availability zone. Availability zone di sini itu sama dengan data center. Jadi di 25 negara tersebut kita punya 80 data center dan 2.800 lebih CDN nodes. Jadi kalau menggunakan CDN dari Alibaba, nanti otomatis konten yang di-deliver untuk website atau untuk static konten lainnya, itu bisa diakses dari lokasi yang terdekat. Kita nomor 1 cloud provider di Cina dan Asia Pasifik, dan nomor 3 di dunia, berdasarkan IDC dan Gartner Research yang ada. Gitu.
Nah, kita untuk teknologi kita nomor 1 untuk teknologi storage, network, security, kemudian untuk overall kita nomor 3 untuk infrastruktur as a service dan platform as a service. Kemudian untuk database-nya sendiri kita udah cloud leader di Gartner. Jadi kalau ada yang mau deploy website plus database itu bisa pakai kita juga gitu. Dan biasanya kalau kita pakai cloud, dari customer mungkin sedikit takut ya untuk datanya nanti gimana, security-nya seperti apa, apakah ada compliance seperti itu. Nah, di Alibaba Cloud sendiri kita world class security, jadi kita udah sertifikasi ISO, kemudian kita data center-nya udah SOC 3, dan data center kita udah data center tier 3 lebih, tier 3 plus, artinya udah high availability dari sisi power, kemudian dari sisi untuk data keamanannya gitu. Nah, di Eropa juga kita udah sertifikasi compliance dengan GDPR gitu. Jadi jangan takut untuk nanti datanya apakah akan bisa diakses atau enggak gitu, karena kita udah compliance dengan beberapa security global. Data center Alibaba sendiri ada 3 data center di Indonesia. Jadi pertama kita rilis itu di 2018. Kita cloud provider global pertama yang punya data center di Indonesia. Kemudian di Januari 2019 kita launch untuk data center kedua, dan di Mei 2021 tahun lalu kita launch untuk yang scrubbing center. Scrubbing center ini digunakan untuk security dari sisi network. Jadi misal ada attacking terkait dengan anti-DDoS, atau dari sisi security network, itu nanti network-network yang terdeteksi sebagai attacker akan diarahkan ke scrubbing center gitu. Kemudian di Juni kita udah launch 3 data center, jadi data center ketiga itu launch di Juni 2021. Jaraknya sendiri kita udah lebih dari 30 km. Ini cuman gambaran aja untuk lokasinya, tapi sebenarnya kita lokasinya nggak di satu kota aja gitu. Dan teknologi kita masuk di leader quadrant untuk berdasarkan Forrester untuk cloud native. Jadi cloud native kalau teman-teman sekalian udah pakai Kubernetes, kemudian udah pakai Docker, container, itu kita public cloud containernya udah masuk di leaders gitu. Jadi dari situ kita udah bisa dapat bayangan ya, kira-kira website yang kita bikin itu seperti apa, kemudian kita deploy-nya di mana, kemudian apa yang akan kita bikin gitu. Nah, sekarang sebenarnya website itu masih menarik nggak sih dibandingkan dengan aplikasi atau mobile gitu. Jadi kalau dari industri yang kita lihat, saat ini itu kenapa orang masih butuh website atau masih mengunjungi website? Yang pertama, biasanya dia butuh untuk belajar gitu. Karena kalau kita lihat learning, biasanya kita lebih mudah untuk belajar lewat layar yang lebih besar, melalui desktop atau dari mobile gitu kan. Nah, yang paling mudah digunakan itu melalui website gitu. Karena kita nggak perlu download semua video, semua material yang ada di learning management itu ke mobile gitu. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk masuk ke website yang menyediakan semacam pelatihan atau pembelajaran gitu. Kalau akhir-akhir ini yang paling banyak digunakan, kalau teman-teman pada tahu Digitalent dari Kominfo, nah itu banyak juga materi-materi yang dibuat di situ, dan banyak juga sih yang daftar untuk dapat sertifikasinya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian market dari target pasar dari website itu, yang kedua untuk pembelian e-commerce. Gitu. Apalagi sekarang kita masuk dalam masa pandemi gitu. Jadi orang-orang lebih sering belanja online dibandingkan beli langsung di toko gitu. Nah, e-commerce ini, website-website yang e-commerce itu biasanya menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan atau produk-produk yang dibutuhkan untuk masa-masa pandemi gitu. Atau produk seharian.
dari website ini, customer biasanya kalau buka e-commerce, dia hanya bertahan itu sekitar 3 detik sampai 5 detik. Jadi, misal kita buka suatu e-commerce, kemudian websitenya itu nggak muncul-muncul sampai 5 detik, kita tunggu sampai 10 detik, customer udah pasti akan pindah ke tempat lain gitu. Jadi, website yang ideal menurut saya itu respon untuk halaman awalnya itu bisa sampai 3 detik maksimal gitu. Nah, dari situ nanti user mulai interaksi, kemudian mungkin kalau tampilan produk yang menarik, kemudian ada promo-promo, itu nanti bisa di-conversion menjadi satu pembelian gitu. Jadi, itu salah satu benefit kalau kita punya website e-commerce. Jadi, user bisa langsung membeli di website kita tanpa harus buka atau download aplikasi dulu gitu. Karena kalau kita tahu e-commerce sendiri di Indonesia udah banyak yang menyediakan gitu. Kemudian nanti kalau kita install semua aplikasinya, bisa-bisa dari handphone kita juga akan memenuhi storage yang kita punya gitu. Nah, kalau buka dari website itu lebih mudah karena dari website kita nggak perlu download semua kontennya untuk diakses dari mobile maupun desktop. Kemudian yang ketiga, untuk pengguna website, yang paling banyak itu dia mencari entertain. Misalkan seperti video, kemudian image, atau meme biasanya, atau kalau biasanya teman-teman tahu 9gag, Wancak, nah itu juga biasanya banyak dicari dari user-user untuk buka ke websitenya mereka gitu. Biasanya tujuannya untuk mengentertain diri sendiri gitu. Jadi misal saya buka YouTube karena saya bosan nonton TV, saya buka YouTube buat nonton videonya, atau saya buka meme buat hiburan gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling banyak digunakan juga salah satunya untuk terhubung satu sama lain. Biasanya ini digunakan untuk suatu komunitas atau sosial media. Jadi komunitas-komunitas biasanya juga menggunakan website sebagai sarana untuk terhubung satu sama lain. Nah, ini data yang saya ambil dari salah satu artikel Forbes. Jadi dalam 1 detik ketika website kita itu lambat, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, itu pengunjungnya itu bisa berkurang 11%. Gitu. Jadi misal biasanya website kita itu atau website-website yang ada itu bisa dibuka dalam waktu 3 detik, kemudian kalau website kita 4 detik, nah itu biasanya pengunjung bisa berkurang 11% dari yang biasa masuk ke website kita gitu. Kemudian dari sisi customer satisfaction itu ada 16% pengunjung yang ke website kita, tapi website kita itu lebih lambat satu detik, itu dari sisi customer satisfaction-nya bisa turun sekitar 16%. Dan di sisi conversion-nya itu bisa turun sekitar 7% gitu. Jadi benar-benar website performance yang ada di website kita itu benar-benar berpengaruh terhadap industrial gitu. Yang ada atau market dari customer yang kita punya gitu. Jadi memang dari sisi tujuan kita harus terpenuhi dari pertama kali bikin website. Jadi dari yang empat material tadi yang biasa dikunjungin, misal salah satunya kita mau bikin website terkait dengan Learning Management System gitu, LMS. Nah, ketika user itu pergi ke website kita, dia nggak bisa menemukan untuk konten edukasinya seperti apa gitu, atau nggak ada videonya, atau nggak ada artikelnya kurang. Nah, itu atau mungkin konten yang ada di website kita itu lambat untuk aksesnya itu. Nah, itu bisa menurunkan dari sisi customer satisfaction, conversion, maupun pengunjung dari website kita. Gitu.
biasanya yang bikin website lambat itu dari beberapa resource yang kita punya gitu. Jadi tadi kita udah tahu gimana cara akses website dari user, dia buka browser, kemudian akses ke URL yang akan dibuka, kemudian nanti dia akan diproses dari server, servernya akan ngambil resource, HTML, dan lain-lain, file-file gitu. Nah, file itu nanti akan di-download, kemudian akan dibuka dalam tampilan website. Nah, karena banyak file yang digunakan di website, ini yang membuat suatu website itu akan jadi lambat gitu. Jadi misal di sini kita punya website dari WordPress, katakanlah, WordPress kan dia menyediakan beberapa plugin untuk kita bisa langsung install di website kita. Nah, plugin itu dia biasanya butuh dependensi gitu. Jadi ada beberapa file HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian ada image yang dipakai. Nah, file-file ini biasanya ada beberapa duplikasi. Jadi biasanya di sini udah ada untuk stylenya CSS yang dipakai, di sini dia butuh lagi, request lagi gitu. Jadi di sini nanti akan banyak file-file yang duplikat gitu. Kemudian dari sisi image-nya juga kalau bisa, kalau kita taruh image di website, itu jangan terlalu besar. Karena nanti butuh waktu untuk download. Jadi misal kita mau taruh image, kita jangan taruh image yang tipenya RAW, bisa ukurannya bisa sampai 100 mega atau 10 mega kayak gitu. Karena nanti file ini akan di-download sama pengunjung website kita. Jadi ketika nanti misal kita pasang image yang ukurannya besar, kemudian di sini dia hanya butuh misalkan untuk image-nya itu hanya untuk resolusi screen-nya itu 720 pixel, sedangkan image kita itu sampai 4K. Nah, di sini otomatis dia tetap akan menampilkan dalam bentuk 720, tapi dia harus mendownload file ukuran 4K gitu. Jadi dari situ file-file tersebut akan di-download oleh pengunjung website kita, sehingga kita perlu memastikan bahwa apa yang kita deliver itu benar-benar udah optimize untuk user gitu. Jadi jangan terlalu banyak video, jangan terlalu banyak image, atau mungkin bisa dibikin asinkronus. Jadi nanti halaman awalnya kita munculin sebagian dulu, kemudian nanti part-part lainnya itu akan di-download lagi ketika user itu melakukan interaksi gitu. Jadi ini sifatnya asinkronus. Kemudian gimana cara taunya website kita itu lambat atau cepat gitu kan. Biasanya kita cuma buka website, kita tungguin, tapi kita nggak tahu gimana cara ngukurnya website kita itu sebenarnya udah optimize atau belum sih. Gitu. Kemudian kita perlu optimalisasinya di bagian apa gitu kan. Nah, di komunitas website, untuk website developer biasanya kita ada tools yang bisa digunakan secara gratis. Salah satunya itu Lighthouse. Ini dia udah langsung terinstall di Google Chrome yang versi terbaru. Jadi Lighthouse itu semacam developer tools yang ada di Google Chrome untuk mengukur performance dari suatu website. Gitu. Jadi nanti di situ akan kelihatan performance-nya berapa skornya, kemudian dia accessibility-nya gimana, apakah dia mudah digunakan atau enggak, kemudian ada best practice-nya seperti apa, dan dia ada rekomendasi untuk SEO-nya seperti apa gitu. Kemudian kalau udah website yang udah pakai yang progressive web app, itu dia akan ada rekomendasinya juga. Seperti apa untuk yang progressive web app-nya gitu. Nah, untuk performance sendiri, sebenarnya di Lighthouse itu kita nggak harus mengincar performance itu sampai skor 100 gitu. Karena untuk skor 100 itu pengguna dari website kita itu juga nggak akan melihat skor di Lighthouse kita berapa sih gitu kan. Mereka hanya tahu seberapa cepat website kita untuk bisa diakses atau seberapa cepat website kita itu muncul ketika ada suatu request atau ada pengunjung yang mau masuk ke halaman website kita. Jadi selama itu acceptable,
untuk performance-nya misal di bawah 100 atau di bawah 70 atau dia rata-rata 60, itu nggak ada masalah gitu. Yang penting website kita benar-benar optimize untuk digunakan user gitu. Kemudian kalau untuk real experience-nya, jadi kalau teman-teman install Chrome, biasanya kan dia ada pop-up untuk ikut customer experience. Nah, customer experience itu, datanya itu akan disimpan sama Google Chrome untuk development tools-tools seperti PageSpeed Insight ini. Gitu. Jadi PageSpeed Insight ini dia menggunakan data dari Google Chrome User Experience. Google Chrome dari User Experience ini nanti dia akan menampilkan data dari lapangan. Data dari field data itu data real yang ada di lapangan itu seperti apa, berapa lama website kita biasa diakses oleh user, kemudian nanti dia suggestion-nya seperti apa, rekomendasinya apa, kemudian nanti berapa persen user yang mengalami untuk halaman website kita performance yang bagus itu berapa persen, kemudian yang buruk itu berapa persen, nanti kelihatan semua di PageSpeed ini. Gitu. Tapi sekali lagi kalau tools seperti ini kita sebaiknya melakukan optimalisasi berdasarkan apa kebutuhan dari website kita gitu. Jadi karena di sini mereka kan hanya melakukan kompilasi data dari data beberapa user atau user experience yang ada saat ini, kemudian nanti dia akan menampilkan data tersebut dan akan ditunjukkan berapa banyak user yang menggunakan data mengunjungi website tersebut, kemudian untuk experience-nya seperti apa gitu. Jadi PageSpeed ini lebih ke rekomendasi yang kita butuhkan untuk optimalisasi di website kita itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang real time-nya, atau berdasarkan pengalaman user sendiri, itu kita bisa melakukan application performance monitoring. Jadi kalau misal kita deploy website di Alibaba, kita ada tools namanya application real time monitoring system. Di situ nanti kelihatan untuk speed-nya itu berapa yang biasa digunakan sama user. Karena kalau pakai speed test dari website gitu kan dia hanya diakses dari lokasi tertentu gitu. Sedangkan kalau kita pakai yang real time ini, nanti kita bisa tahu benar-benar aplikasi kita itu sebenarnya berapa lama sih untuk speed-nya gitu. Itu kita bisa menggunakan application real time monitoring atau kita bisa pakai Elasticsearch atau bisa pakai tools user atau aplikasi performance monitoring lainnya gitu. Itu banyak banget tools-nya, ada New Relic segala macam, terus ada SolarWinds dan lain-lain. Nah, untuk tahu real dari aplikasi kita itu sebenarnya untuk performance-nya itu seberapa bagus, itu bisa menggunakan tools monitoring tersebut gitu. Setelah kita tahu untuk cara pengukuran performance website kita, kemudian apa aja sih untuk matriks yang perlu kita perhatikan di sisi website tersebut. Yang pertama, dari sisi load speed. Jadi dari awal pertama pengunjung itu masuk ke website kita, itu nanti sampai benar-benar semua visualisasinya itu nampil gitu, atau visualisasinya itu benar-benar udah tampil semua, resource-nya udah ke-download semua, itu yang kita sebut sebagai load speed. Jadi dari user udah begitu buka dari halaman kosong, blank, kemudian nanti ada muncul gambarnya, logo, dan lain-lain, sampai aplikasinya itu benar-benar full. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari load speed-nya, kemudian responsif, seberapa responsif untuk aplikasi kita atau website kita, biasanya itu dari user ketika buka website kita, misal dia udah muncul link atau gambar, kemudian user dia akan interaksi ke gambar tersebut, diklik atau dipilih gambarnya, itu nanti dia akan ada jeda waktu atau enggak untuk berpindah ke halaman lain gitu. Jadi seberapa responsif dari website kita. Itu juga menjadi faktor
penunjang untuk di sisi web performance kita. Kemudian runtime ini kurang lebih sama seperti load speed itu. Jadi kalau runtime itu yang tadi saya bilang untuk user interaction, ketika website kita udah selesai menampilkan satu halaman full, kemudian usernya itu melakukan interaksi di website kita, transisi dari halaman satu ke halaman lainnya itu apakah sama cepatnya dengan yang halaman awal gitu. Jadi misal halaman awal kita bisa menampilkan dalam waktu 2 detik gitu. Kemudian kita transisi, user pilih klik link yang ada di website kita, kemudian dia pindah ke halaman lain, ternyata halaman kedua itu butuh waktu lebih dari 10 detik gitu. Nah, otomatis ini runtime-nya itu nilainya itu akan buruk gitu skornya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu visual stability. Jadi perpindahan dari halaman satu ke halaman lainnya itu tetap sama. Jadi misal di halaman satu kita taruh menunya di sebelah kiri. Kemudian di halaman 2 jangan sampai kita taruh menunya itu di sebelah kanan gitu. Karena itu akan mempengaruhi dari skor atau user experience-nya tersebut gitu. Jadi misal user udah buka di halaman pertama, dia ngelihat menunya sebelah kiri, dia pilih menu lain, kemudian halamannya pindah, kemudian di halaman kedua ternyata menunya itu pindah ke kanan. Jadi user yang tadinya dia fokus ke kiri, cari menu ternyata nggak ada, ternyata dia menunya di sebelah kanan. Nah itu juga mempengaruhi user experience-nya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu dari smoothness. Jadi yang tadi saya bilang, transisi dari satu halaman ke halaman lain, atau misal di sini ada animasi, di websitenya biasa slider, atau bentuk-bentuk lainnya. Nah itu kalau bisa dipastikan transisinya itu atau animasinya itu benar-benar jalan gitu. Jadi ketika misal slider, jangan sampai slidernya itu kepotong gambarnya di sini jadi setengah doang gambarnya yang kelihatan. Itu akan mempengaruhi user experience yang mengunjungi website kita. Kemudian kalau di tools yang tadi, seperti like tools, kemudian page speed, itu ada beberapa istilah untuk matriksnya. Yang pertama itu FCP. FCP itu First Contentful Paint. Jadi dia akan ngitung dari halaman blank ketika kita akses website. Contohnya ini Google, dia akan ngitung halaman blank sampai dia muncul komponen yang ada. Gitu. Nah ini dihitung FCP-nya. FCP yang baik itu rata-rata di 3 second. Gitu. Jadi sampai dari halaman blank, sampai komponen, salah satu komponennya itu muncul, itu dihitung FCP pertama. Gitu. Kemudian nanti dia akan terus melakukan load di sisi komponen-komponennya sampai websitenya itu selesai di load di sisi user. Gitu. Jadi ini dipastikan untuk komponen pertama yang muncul itu di bawah 3 detik gitu. Jadi user benar-benar tahu kalau dia tuh nggak ada masalah koneksi gitu kan. Biasanya kalau user lama nunggu dia masih putih, padahal dia koneksinya betul, terus dia halaman websitenya itu benar-benar lama gara-gara image yang ada di sini itu filenya besar-besar, jadi dia butuh download. Tapi dia nggak ada informasi di halaman depannya, itu nanti dia akan bisa-bisa pergi dari website kita gitu. Jadi pastikan minimal salah satu komponen udah muncul atau ada logo loading biasanya kita bikin gitu kan. Jadi untuk menandakan bahwa website kita itu benar-benar berjalan dan koneksinya itu nggak ada masalah dari sisi usernya. Gitu. Kemudian yang kedua, yang matriks yang biasanya digunakan, itu LCP, Large Contentful Paint. Large Contentful Paint itu komponen yang berukuran besar. Jadi misal dari sisi text block, jadi di sini dia highlight, ada text block yang besar di sini, kemudian logo. Nah, itu dia akan menghitung
dari komponen yang besar itu pertama kali muncul berapa detik. Gitu. Jadi karena komponen yang besar ini, misal logo Instagram ini, dia akan butuh waktu agak lama untuk downloadnya. Misal katakanlah di sini dia kasih filenya itu 400 kilobyte, otomatis dari website pertama kali dibuka sampai dia menampilkan logo ini, dia butuh download sekitar 400 kilobyte gitu. Nah, setelah dia muncul, baru nanti dia melakukan download untuk komponen lainnya seperti button, kemudian teks, kemudian logo Google Play gitu. Jadi biasanya kita sebut critical rendering path, dia nanti akan download kontennya secara berurutan dari yang besar atau yang kita set up untuk dia di-download pertama prioritas, sampai untuk komponen yang paling kecil gitu, yang komponen-komponen yang sebagai pendukung di website kita. Kemudian yang ketiga itu ada cumulative layout shift. Jadi cumulative layout shift itu seperti apa? Misal kita ada layout, tapi kita nggak define untuk ukurannya gitu. Nah, di sini kita contohnya ada halaman order, kemudian halaman ordernya itu dia akan bergeser ketika ada komponen lain yang udah ke-download gitu. Ada komponen lain yang muncul. Nah, otomatis yang user yang tadinya mau cancel, kemudian dia komponennya geser jadi ke bawah, otomatis dia akan bisa jadi salah tekan tombolnya, yang tadinya mau cancel jadi submit gitu. Ya, itu perlu diperhatikan juga. Jadi ketika kita bikin komponen tersebut, pastikan kita mendefine dari sisi tingginya, height, sama width-nya gitu. Jadi nanti ketika komponennya itu muncul, dia akan tetap di posisi ini, atau misal dia akan muncul bersamaan dengan yang ada komponen di sini gitu. Jadi user benar-benar tahu, oh ini komponennya udah selesai untuk posisi di awalnya. Jadi ketika user mau melakukan interaksi di website kita, itu otomatis bisa langsung sesuai dengan yang dia inginkan. Atau jangan sampai kita pasang jebakan kayak gini, misal kita mau bikin e-commerce yang tadinya tombol submit-nya di atas, kemudian nanti kita geser ketika ada satu komponen yang muncul gitu. Jangan sampai kita bikin kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, komponen yang penting juga ketika kita buka suatu website. Jadi kalau kita ngelihat proses awal website itu diakses, dia akan download komponen-komponennya, pertama network request, kemudian dia akan download HTML, kemudian style, JavaScript. Nah, ketika JavaScript udah di-download, otomatis nanti di sini dia akan bisa melakukan interaksi gitu. Jadi misal di sini kita buka halaman berita, kemudian kita akses link yang ada di sini, tapi dia butuh proses untuk download JavaScript-nya lagi di sini. Jadi ketika user akses di sini udah diklik, tapi dia nggak pindah halaman, itu otomatis akan jadi suatu experience yang jelek juga di website kita. Gitu. Jadi user pertama kali melakukan input, itu akan ada delay. Nah, itu yang jadi komponen penting di website kita yang harus diperhatikan. Jadi ketika user melakukan input di website kita, pastikan itu nanti komponen yang dibutuhkan untuk interaksi tersebut udah ke-load. Jadi kalau kita bisa bikin sekuensialnya, yang pertama itu untuk komponen yang butuh interaksi lebih awal, itu kita taruh di atas gitu JavaScript-nya. Jadi begitu kita ada komponen itu ada interaksi dari user ke komponen tersebut, itu udah bisa jalan untuk interaksinya. Jadi nggak ada blocking di sisi user inputnya. Tuh. Mungkin saya coba sedikit demo untuk gimana cara pengukurannya tersebut.
Jadi di sini saya ada website menggunakan WordPress. Kemudian kita akan melakukan pengukuran di sisi performance dari website ini. Kita buka developer tools. Nah, kita bisa pakai yang di sini namanya Lighthouse. Nah, Lighthouse ini dia ada menyediakan beberapa pilihan opsi. Jadi kita mau cek di sisi performance, kemudian progressive web app mau dicek juga atau enggak, best practice-nya seperti apa, accessibility, SEO, kemudian device-nya mau menggunakan device yang desktop atau mobile gitu. Nanti dia akan generate report-nya berdasarkan website kita saat ini gitu. Jadi ketika kita generate report, dia akan melakukan testing untuk performance-nya. Dia akan buka halamannya awal lagi, dia akan ngetes untuk network-nya seperti apa, kemudian dari sisi interaksinya seperti apa. Ini agak lama kalau yang Lighthouse, jadi kita butuh waktu. Di sini dia ngasih tahu untuk marketnya sendiri itu untuk load time-nya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita bisa meningkatkan load time-nya itu lebih bagus gitu. Dan yang perlu dipastikan juga kalau kita punya website itu kalau bisa udah responsif ya. Jadi ketika nanti kita buka websitenya itu dari desktop atau dari mobile itu tampilannya tetap sama gitu. Dan sampai tampilannya berubah ketika kita buka website kita dari mobile. Nah, ini kita udah muncul untuk hasilnya. Di sini kita bisa melihat performance-nya itu berapa lama. Ini konten pertama muncul itu 3 detik, itu dianggapnya udah jelek di Lighthouse gitu. Jadi ini tampilan yang didapat dari user ketika akses website kita. Jadi dari awal dia buka tampilannya blank, ketika networknya lambat dia blank sampai dia muncul satu gambar gitu. Nah ini FTP pertama post kontennya. Nah yang perlu ditingkatkan biasanya dia ada suggestion-nya atau rekomendasi. Yang pertama itu dari server respon. Itu di sini dia bisa ngecek kalau kita pakai WordPress, kemudian di tema, plugin dan lain-lain, itu dia akan melakukan kontribusi dari sisi respon website kita. Gitu. Jadi pastikan kalau kita pakai WordPress, tema, plugin dan lain-lain itu seminimal mungkin. Kemudian nanti dia akan menunjukkan juga untuk elemen lainnya seperti render blocking ini. Jadi kalau kita misal punya beberapa file yang sama atau beberapa file duplikasi, dia akan nunjukin file mana yang bisa dioptimize gitu. Jadi misal di sini kita untuk file CSS-nya itu bisa dioptimize, itu transportnya bisa diperkecil, nanti bisa dapat untuk potensial saving 410 milisecond gitu. Jadi untuk filenya tersebut bisa atau website yang kita punya itu bisa diakses lebih cepat gitu daripada website lain. Kemudian pasti di sini dia akan melakukan rekomendasi dari sisi tadi yang saya bilang untuk gambarnya dia ada komponen untuk atribut untuk mendefinisikan tinggi dan lebar itu jadi lebih tampilannya juga lebih smooth. Ini nanti dia ada rekomendasi lainnya, jadi nanti di sini kita bisa melihat komponen-komponen apa aja yang bisa kita kurangin gitu. Misal kita bisa pakai cache policy, jadi kita bisa taruh filenya itu di cache, di CDN, atau di tempat lain untuk cache policy. Jadi file-file yang besar ini nanti bisa langsung di-download dari CDN, otomatis proses download-nya lebih cepat,
Dan di CDN dia akan ada cache metodenya, ada cache policy-nya. Jadi ketika kita akses cache-nya tersebut atau file tersebut, kita akses dari yang paling dekat. Ini untuk proses-prosesnya. Kemudian di sini kita bisa melihat accessibility-nya, dia kurang apa. Ini salah satunya itu background-nya, warnanya itu nggak sesuai, kayak gitu nanti dia bisa ada suggestion-nya sendiri-sendiri gitu. Mungkin kalau kita bahas satu-satu itu akan panjang ya. Jadi kita yang poin-poin penting tadi aja gitu. Nah, ini kan dari experience kita. Bisa jadi koneksi yang kita punya itu juga menentukan performance dari website yang kita akses gitu kan. Nah, kalau kita mau akses, mau tahu dari experience user gitu. Nah, itu bisa pakai yang tadi saya bilang page speed. Di sini kita bisa masukin URL-nya, misal kita pakai Wikipedia. Dia melakukan analisis berdasarkan Chrome Experience, gitu. Jadi data yang dikirim dari Google Chrome user itu nanti akan masuk ke Google untuk dianalisis untuk performance-nya gitu. Jadi kalau di sini Wikipedia kita bisa ngelihat di sisi mobile maupun desktop. Jadi kalau dia Wikipedia diakses dari mobile, dia post kontennya itu 1,2 detik. Gitu. Nah, kita bisa tahu berapa banyak sih user yang akses untuk speed-nya itu yang di bawah 2 detik gitu. Jadi sekitar 88% user yang enable Chrome user experience tersebut, itu dia bisa akses Wikipedia kurang dari 1,8 detik. Berarti untuk konten pertama yang muncul di website itu udah sangat bagus karena dia bisa diakses dalam waktu 1,2 detik kemudian. Kemudian untuk first input delay-nya dia nggak ada delay, hampir nggak ada delay karena dia ketika user melakukan interaksi atau input interaction-nya di website itu butuh waktu sekitar 14 milisecond gitu. Otomatis dari website kebuka sampai inputnya itu dimasukkan itu udah prosesnya itu udah cepat. Kemudian untuk gambarnya sendiri juga dia kontennya itu bisa muncul dalam waktu 1,7 detik untuk konten-konten yang besar. Kemudian untuk tampilannya sendiri, dia tampilannya konsisten, nggak ada perubahan, jadi untuk visualnya sendiri dia udah bagus. Gitu. Nah, nanti di sini kita bisa ngelihat tampilannya seperti apa di Wikipedia. Kemudian apa yang bisa di-improve, ini misal di sini, kalau dia pakai 3G, itu nanti image-nya itu akan lama untuk load-nya gitu kan. Ini ada masing-masing untuk rekomendasinya. Tidak hanya sama yang di desktop, jadi kalau yang di desktop itu mungkin lebih lama untuk prosesnya. Jadi untuk yang di desktop dia post kontennya itu malah justru lebih cepat daripada yang mobile. Dia bisa di bawah 1,1 detik rata-rata 75% usernya dia bisa akses dalam waktu 1,1 detik. Kemudian first input delay-nya juga nggak ada, dia cuma 3 milisecond gitu. Mungkin karena ini websitenya simple, jadi nggak begitu banyak untuk rekomendasinya. Nah, gimana kalau kita coba cari website lainnya, misal salah satunya Tokopedia gitu kan. Karena kan dia banyak komponen yang ada di dalamnya. Jadi keuntungan kalau kita pakai PageSpeed, kita bisa tahu data dari lapangan yang ada gitu kan. Sorry, tokopedia.com. Sedangkan kalau pakai Lighthouse itu bisa kita dapat datanya yang ada data yang kita punya saat itu. Nah, ini misal Tokopedia,
karena dia punya mobile aplikasi, jadi dia nggak fokus di mobile-nya, tapi mungkin dia lebih fokus ke website yang di desktop gitu. Jadi di sini website yang di desktop itu performanya bagus, sedangkan yang di mobile itu ada yang kurang. Karena mungkin dia udah punya aplikasi mobile, jadi dia lebih fokus ke yang desktop gitu. Jadi yang di desktop itu dia tampilannya pertama itu di bawah 1 detik 0,9 second, kemudian dia nggak ada delay, delaynya itu cuma 9 millisecond untuk tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya Tokopedia gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat langsung ke website Tokopedia, di sini kita bisa tahu kalau dia tampilan awalnya itu benar-benar cepat. Jadi pertama dia akan download untuk komponen yang besarnya lebih dulu, kemudian komponen-komponen lainnya atau pendukungnya itu nanti dia akan ada semacam peak view, jadi di sini akan ada komponen-komponen yang kelihatan, jadi biar user itu tahu kalau di bawah itu ada komponen lanjutannya gitu, ada komponen-komponen lainnya yang bisa dilihat gitu. Nah, ketika user ke bawah, dia otomatis akan melakukan download lagi gitu. Makanya dia websitenya meskipun komponennya banyak, gambar-gambarnya banyak, dia prosesnya cepat karena di awal dia hanya nge-load untuk halaman awal ini aja. Gitu. Mungkin itu sekilas untuk cara ngukurnya untuk speed website kita. Kemudian gimana cara improve-nya? Jadi misal kalau kita tadi udah dapat rekomendasinya, ini beberapa matriks yang menurut saya penting untuk dijadikan referensi. Yang pertama itu kita bisa eliminate beberapa resource. Jadi misal kalau di sini kita punya JavaScript atau CSS, itu misal ada fungsi yang nggak kita gunakan, itu kita bisa hapus fungsinya tersebut. Nah, ketika kita hapus fungsinya tersebut atau komponennya itu kita hapus, otomatis filenya itu akan lebih kecil. Gitu. Jadi di sini kalau di developer tools di sini bisa lihat totalnya itu 387 kilobyte, yang digunakan itu cuma sekitar 20% atau 13%. Gitu. Jadi sekitar 87% komponen yang ada di file ini itu nggak dipakai di halaman awal. Gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu optimize untuk membuat website kita lebih cepat gitu. Kemudian yang kedua dari sisi CSS. Jadi kalau kita biasa developer ya bikin file CSS atau JavaScript, itu biasanya kita melakukan indentasi. Jadi indentasinya harus benar agar kalau kita share code kita ke orang lain itu bisa dibaca gitu kan. Nah, sebenarnya dari CSS atau JavaScript tersebut ketika kita melakukan indentasi itu filenya itu otomatis akan lebih besar gitu. Jadi ketika kita akan publish website kita, sebaiknya file CSS atau JavaScript itu di minify. Minify artinya apa? Minify itu dia akan menghilangkan komponen-komponen di sini seperti spasi, kemudian enter, kemudian tab. Nah, itu nanti dia akan hapus komponen-komponen tersebut jadi satu line gitu. Jadi otomatis file yang di-upload ke server itu akan lebih kecil, sehingga ketika nanti user pengguna itu masuk ke website kita, dia nggak perlu download file yang besar gitu. Jadi otomatis web performance kita juga akan lebih baik dibandingkan kita harus bikin CSS yang panjang banget, misalnya CSS-nya itu dijadikan satu style sheet-nya dari halaman 1 sampai halaman lain-lainnya, halaman 100 misal. Nah, itu dijadikan satu file, otomatis nanti dari user dia akan perlu download 100 style, sedangkan dia hanya butuh buka di halaman 1. Nah, itu nanti otomatis performance dari website-nya tersebut juga akan turun. Gitu. Jadi lebih lama untuk download filenya, dan komponen-komponen yang ada di sini bisa jadi itu ketika dikurangin bisa meningkatkan performance dari website yang kita punya. Jadi kita bisa optimize dari sisi CSS, JavaScript juga sama. Jadi kita bisa
mereduce atau mengurangi file size yang akan digunakan sama website yang kita punya. Kemudian yang selanjutnya itu dari sisi image. Kenapa image itu penting? Biasanya kalau kita upload file image, itu kita nggak melakukan definisi untuk filenya itu akan di-load di ukuran layar berapa pixel gitu kan. Jadi misal layar kita hanya 720 yang tadi saya bilang, layar yang di desktop dengan layar yang di mobile itu kan beda. Kalau desktop itu layarnya lebih ke landscape, sedangkan kalau mobile itu lebih ke portrait gitu. Nah, kalau kita hanya upload satu tipe image, misal kita bikin website awal untuk targetnya itu untuk desktop, kemudian kita buka websitenya itu di mobile, itu nanti bisa jadi tampilan image-nya itu akan tetap landscape gitu, kalau kita nggak define gambarnya. Jadi meskipun kita udah bikin website, kemudian udah dibikin tampilannya responsif di CSS, tapi image-nya itu masih yang landscape, misalnya ini untuk yang desktop, awal kita bikin, nanti ketika diakses di mobile, ini bisa jadi image-nya itu bisa lebih dari screen yang kita punya di mobile gitu. Jadi nanti otomatis halamannya itu akan berantakan kelihatannya, padahal komponen yang perlu diperbaiki cuma satu komponen image ini aja. Nah, solusinya kita bisa bikin image-nya itu dua tipe. Misalnya kalau yang paling gampang, satu untuk yang landscape, yang buat desktop, satu untuk yang portrait, jadi yang buat mobile. Gitu. Nah, nanti dari browser itu udah punya fitur untuk mendeteksi dia buka websitenya itu dari desktop atau mobile. Nah, nanti dia akan menyesuaikan kalau kita define picture yang kedua itu diakses menggunakan mobile, otomatis si browser dia akan pakai image yang sesuai dengan yang udah kita define gitu. Jadi di sini otomatis size-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang punya yang versi desktop gitu. Kemudian ini yang selanjutnya itu yang transfer size. Jadi misal kita website kita itu terdiri dari beberapa file, salah satunya media, kemudian step of script, image, dokumen, dan lain-lain. Kemudian kita ada juga download ke third party. Itu untuk mengurangi jumlah size yang di-download itu, kita bisa jadikan satu filenya kalau dia kecil-kecil. Jadi karena website itu kan dia download-nya itu sequential, beberapa file di-download. Nah, kalau misal kita bikin satu JavaScript isinya cuma 10 line code, itu bisa dijadikan satu di HTML-nya, itu jadi di-include di HTML, jadi file ini nggak perlu di-download, itu udah langsung di-include di HTML. Atau misal di sini ada beberapa file JavaScript yang digunakan, tapi dia hanya sedikit untuk fungsionalnya, nah itu bisa dijadikan satu, otomatis dia hanya perlu satu kali request untuk file script-nya. Kemudian untuk yang tadi salah satu yang dari website saya, itu server response time, ini maksudnya ketika user akses ke website kita, itu dari server itu prosesnya lama gitu. Bisa jadi penyebabnya itu dari sisi hardware, CPU atau memori yang server yang kita punya itu kurang memadai gitu. Jadi misal di sini ada user, kita bikin di sini server cuman satu CPU, kemudian 1 giga untuk memorinya. Tapi di sini ternyata usernya yang pakai ada jutaan gitu kan, yang akses ke sini. Otomatis di sini nanti prosesnya akan tinggi. Nah, kalau di server ini prosesnya tinggi, dia akan ngasih responnya itu akan lambat gitu kan. Dia proses dari masing-masing ke user, misal di sini request-nya dia udah banyak, usernya atau pas lagi ada event, itu si server akan proses masing-masing request itu akan lama. Nah, solusinya kita bisa upgrade untuk di sisi servernya tersebut, atau kita bisa melakukan scalable.
Gitu. Jadi nanti di sini ketika prosesnya itu butuh resource yang lebih banyak, otomatis dia nanti bisa nge-create dirinya sendiri, dibikin yang spesifikasi sama, kemudian nanti diakses dari user gitu. Atau bisa juga yang misal kalau tadi kita deploy di hosting, karena hosting kan dia sifatnya share, nah itu kita bisa deploy di server sendiri gitu. Atau di VPS. Nah, kalau kita udah deploy di VPS, itu otomatis kita akan punya resource yang dedicated di sini. Kita akan bisa define untuk bisa pilih untuk CPU-nya berapa core, kemudian memorinya mau berapa besar. Nah, kalau di Niagara Hoster itu udah kerjasama sama Alibaba Cloud juga untuk VPS-nya. Untuk yang Cloud VPS KVM itu bisa start dari yang 2 core sampai yang 4 core gitu. Dan operating sistemnya itu nggak hanya Linux, tapi bisa juga untuk menggunakan yang Windows version. Jadi misal dari rekan-rekan semua punya aplikasi yang di-deploy di IIS, itu IIS, itu bisa langsung di-deploy atau SharePoint, itu bisa di-deploy di VPS yang ada di Niagara Hoster gitu. Biasanya kan kalau hosting dia based on-nya Linux, jadi kalau kita mau deploy SharePoint, mau deploy aplikasi yang based on Windows itu nggak bisa. Nah, dengan adanya VPS itu jauh lebih mudah untuk deploy aplikasi-aplikasi seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk yang teknologi yang HTTP 2. Jadi, ini pengembangan dari HTTP 1. Jadi, kalau HTTP 1 itu, dia akan download filenya itu sekuensial. Satu request per file. Jadi ketika kita download JavaScript, ini otomatis nunggu sampai ini selesai dulu, baru kita download JavaScript lainnya, baru kita download CSS, baru kita download lainnya gitu kan. Image, dan lain-lain. Nah ini yang HTTP 1 punya. Nah ketika kita upgrade ke HTTP 2, itu nanti dia prosesnya itu bisa secara paralel gitu. Jadi misal di sini JavaScript, itu bisa langsung download yang CSS-nya juga, bisa download lainnya secara bersamaan gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai JavaScript-nya selesai dulu, kemudian untuk CSS-nya baru di-download gitu. Nah kalau yang HTTP 2 dia bisa langsung. Karena dia protokolnya yang dipakai udah berbeda dengan yang HTTP 1. Kalau HTTP 1 itu dia fully untuk yang TCP, di HTTP 2 itu dia udah TCP dan UDP gitu. Nah, untuk yang paling baru itu sebenarnya ada HTTP 3. Tapi ini masih belum banyak yang pakai. Jadi protokol yang dipakai di HTTP 3 itu dia udah pakai yang QUIC. QUIC itu dia benar-benar pakainya UDP protokol. Jadi udah nggak pakai yang TCP-nya. Otomatis proses dari file-file yang di-download itu akan diproses lebih cepat menggunakan protokol UDP gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan kalau kita bikin website itu based on website HTTP 1, gimana cara ngubah ke HTTP 2 gitu kan. Nah, untuk mengubah ke HTTP 2 kita biasanya harus cek dulu dari servernya untuk udah kompatibel atau enggak. Atau yang paling mudah kalau kita nggak mau ubah untuk source code-nya, itu kita bisa taruh CDN di depannya gitu. Jadi CDN ini yang nanti akan jadi interface dari user. Dia akan download komponen yang ada di sini, HTML, static komponen, maupun yang dynamic komponen. Kemudian nanti kalau dia nggak ada komponen yang diminta, atau komponennya udah di-download semua dari sini, dia akan meneruskan untuk request ke origin servernya atau ke server aslinya. Gitu. Jadi proses dia download untuk static kontennya ini dia akan di-handle menggunakan HTTP 2, kemudian nanti diteruskan ke sini ke HTTP 1. Responnya juga nanti dia akan pakai HTTP 2. Nah, benefitnya lagi kalau kita pakai CDN, karena
lokasinya itu lebih dekat, dia bisa define lokasi yang lebih dekat dengan user. Jadi misalnya ada user yang akses dari Batam, tapi servernya itu ada di Jakarta. Nah, user yang akses dari Batam ke Jakarta itu biasanya akan butuh waktu lebih lama daripada user yang ada di Jakarta gitu kan. Karena kalau yang user di Jakarta itu lebih dekat dengan servernya. Nah, kalau kita pakai CDN, dia otomatis akan diarahkan ke CDN untuk download konten-kontennya tersebut, file-file yang kita define, kemudian nanti dia otomatis akan meneruskan traffic-nya itu ke server. Jadi si server dia akan merespon selain file yang kita define di CDN. Gitu. Jadi nanti otomatis prosesnya itu, misal dari Batam akan di Alibaba itu ada CDN di Batam, otomatis dia akan download ke CDN Batam dulu, baru nanti dari CDN Batam ke server yang aslinya. Gitu. Nah, yang dimaksud CDN itu apa sih? CDN itu seperti lokasi dari server, jadi istilahnya kayak server kecil yang kita maintain untuk naruh file-file statik atau file yang dynamic, itu kayak CSS, kemudian JavaScript. Nah, itu kita bisa taruh di CDN, kemudian nanti dari CDN itu yang akan meneruskan ke user. Gitu. Jadi otomatis dari sisi request traffic ke server kita itu akan berkurang, customer experience-nya juga akan lebih bagus karena halaman yang kita akses itu lebih cepat. Kemudian untuk di sisi search engine optimization juga lebih cepat, lebih bagus karena kalau search engine-nya dia akan menghitung juga untuk speed index yang website kita punya. Kemudian untuk web servernya juga akan lebih berkurang untuk load-nya karena beberapa file udah di-handle sama si CDN. Dan salah satu poin pentingnya itu di sisi security. Yang pertama, kita nggak perlu expose IP server kita ke public, karena nanti dia otomatis akan diarahkan ke CDN, dan dia bisa diakses dari beberapa lokasi langsung. Gitu. Ini arsitekturnya, jadi misal kayak tadi saya contohkan, misal usernya itu ada di region lain atau di negara lain, di Amerika atau di Cina gitu kan. Nah, itu dia otomatis akan diakses, websitenya itu akan diakses melalui CDN gitu. Jadi CDN ini akan respon untuk file-file kebutuhan website tersebut dari posisi terdekat yang user akses. Gitu. Jadi misal user aksesnya dari Amerika, dia akan mengambil resource websitenya itu dari CDN yang ada di Amerika. Alibaba Cloud sendiri kita punya udah ribuan untuk nodes CDN-nya. Untuk yang di Indonesia sendiri kita udah lebih dari satu lokasi. Jadi nggak cuma di Jakarta CDN kita ada yang di luar Jawa juga untuk CDN-nya. Kemudian untuk fungsionalnya, kita ada beberapa fitur yang bisa mengoptimalisasi dari performance website. Jadi kita bisa melakukan performance tuning juga di CDN kita. Misal kayak mengurangin dari image yang kita download, nanti dia bisa dilakukan compression. Kemudian untuk coverage-nya juga lebih cepat karena dia ada di beberapa lokasi. Kemudian kita bisa tuning juga untuk protokolnya. Kemudian kita bisa set juga untuk HTTPS support. Jadi kita bisa upload sertifikatnya di CDN. Otomatis website yang kita punya akan lebih aman jika kita udah pakai HTTPS protokol gitu kan. Terus kita bisa set parameter-parameter lainnya, jadi untuk proses dari file tersebut juga akan lebih cepat jika kita menggunakan CDN. Gitu. Mungkin saya coba tunjukkan gimana cara konfigurasi CDN di Alibaba.
Ini halaman dashboard Alibaba, mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu. Jadi pertama kali kita buka konsol Alibaba itu nanti yang akan muncul halaman ini. Kemudian kita bisa akses CDN, kita tinggal search aja CDN, kemudian kita masuk ke CDN. Di sini kita perlu masukin domain name yang akan kita konfigurasi untuk menggunakan CDN. Jadi ini saya set cdn.demo, kemudian nanti fitur-fiturnya apa aja yang bisa kita gunakan di CDN Alibaba. Yang pertama kita bisa set region-nya global, kemudian kita setting IP dari server asli kita berapa, kemudian nanti di sini kita bisa set up atau kita bisa bikin roles untuk konten yang akan di catching di CDN itu dari mana aja. Jadi kalau misalnya saya pakai WordPress, saya bisa specify direktorinya, JavaScript atau image-nya, atau mau dari root directory-nya, kayak WP Include atau WP Content gitu. Kemudian kita bisa set juga untuk expired-nya berapa lama. Expired ini fungsinya kalau nanti kita update website kita, otomatis dia akan ngambil untuk kontennya yang lebih baru gitu. Jadi misal kita udah update file JavaScript, ternyata dia masih ke CDN, CDN-nya di sini expired-nya 30 hari, otomatis website kita yang diakses tetap website yang fungsionalnya masih 30 hari ke belakang gitu, bukan yang terbaru. Jadi mesti hati-hati kalau setting expired time ini, kalau dia emang sering berubah, lebih baik di setting expired-nya ini lebih cepat gitu. Kemudian di sini kita bisa setting kalau mau pakai header yang custom atau ada tambahan custom untuk analitik biasanya. Kemudian kita mau set custom page juga bisa. Kemudian ini untuk sertifikasinya kita bisa set certification-nya, SSL-nya. Kemudian ini bisa untuk fitur HTTP 2-nya juga bisa di setup untuk dari CDN. Gitu. Jadi kalau kita udah enable HTTPS, SSL Certificate, HTTP 2 itu bisa langsung dipakai. Karena HTTP 2 itu butuh TLS security untuk protokolnya. Jadi itu minimum harus udah punya SSL Certificate. Kemudian untuk di sisi optimalisasinya, HTML-nya itu nanti bisa kita optimalisasi, tinggal enable aja. Kemudian CSS, JavaScript, kemudian kita bisa melakukan kompres di sisi image-nya atau di sisi konten yang kita punya. Kemudian untuk image-nya sendiri kita bisa atur image-nya itu yang dalam bentuk web, itu web picture gitu kan. Kenapa pakai web picture? Karena kalau kita pakai web picture itu filenya lebih kecil, dan untuk image-nya sendiri dia udah orientasinya udah sesuai dengan browser yang kita punya gitu. Jadi misal kita akses dari mobile, dia otomatis orientasinya akan mengikuti yang di mobile, akan jadi portrait gitu. Nah ini misal saya demokan ketika kita udah pakai yang CDN, prosesnya apakah lebih cepat gitu kan. Jadi kalau di sini untuk gambarnya sendiri, ini dia formatnya JPEG, kemudian untuk prosesnya sendiri dia memakan waktu 4-5 detik. Nah, kalau kita setting untuk webnya sendiri, kita jadiin ke CDN, karena kan saya pakai WordPress, jadi saya harus ubah untuk set URL-nya dulu.
Ini URL-nya udah jadi ke CDN, kemudian kita coba akses. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri lebih cepat, sekitar 20-30%. Yang tadinya itu sekitar 4,5 detik, ini sekarang bisa diakses sekitar 3,7 gitu. Kemudian kalau kita ngelihat di sini untuk file-file image-nya sendiri, dia udah formatnya udah web picture, jadi WebP. Jadi untuk prosesnya juga otomatis akan lebih cepat gitu. Di sini kita bisa ngelihat untuk inisiatornya jadi CDN gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman mau coba CDN yang versi free, itu juga udah ada di Niagara Hostel, bisa coba dulu. Nanti kalau dikira butuh fitur-fitur yang lebih advance, yang bisa langsung melakukan compression, bisa langsung optimalisasi tanpa harus konfigurasi gitu kan, kayak tadi. Nah, itu bisa langsung menggunakan yang Alibaba Cloud CDN. Nah, kalau di Alibaba Cloud, kita nggak cuma static file, kita bisa juga untuk optimalisasi di sisi video. Selain itu, kita bisa juga untuk optimalisasi untuk dynamic content. Jadi, di CDN, itu kita bisa setting juga untuk konten-konten yang dynamic, jadi yang setiap kali berubah. Itu kita bisa set juga di sini. Gitu. Jadi, kalau tadi di awal kita bilang 1 detik itu bisa menurunkan pengunjung, customer satisfaction, dan lain-lain, ya 1 detik itu di website itu sangat berharga, karena dengan 1 detik itu kita bisa dapat pengunjung yang lebih banyak, bisa dapat customer satisfaction yang lebih bagus, kemudian konversinya juga lebih bagus gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini semua mau tahu lebih lanjut terkait dengan Alibaba Cloud sendiri, itu kita ada beberapa literasi untuk training, community, kemudian dan certification. Kita kerjasama dengan Kominfo untuk digital talent, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia sebagai partner dari Alibaba Cloud. Kita ada hands-on lab juga di Labex. Kemudian untuk komunitas, kita ada komunitasnya itu di DingTalk, ini aplikasi messenger. Kemudian untuk yang mau certification atau mau melihat video on demand terkait Alibaba Cloud, itu bisa masuk ke Alibaba Cloud Academy. Mungkin dari saya itu aja.